masyarakat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Lihilda Nuralis SPD dari SMA Negeri 1 Keva Menanun. Saya Apolonia Maria Suni dari SDK Oenak. Dan saya Fridolina Iqnial Salawalu dari SMP Sakar Negeri Nibaa. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu Aplo. Selamat siang. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Bu. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu. Baik, Ibu Aplo, Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Fridolina ya? Iya, betul, Bu. Oke, baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bersama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi, pada coaching kita hari ini, coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah mengikuti alur tirta atau belum? Apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dan jangan lupa Ibu, nanti harus menggunakan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, yang kedua itu adalah proses kreatif, dan tentunya yang ketiga adalah harus bisa memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu Aplo kembangkan pada coaching kita kali ini? Ya, baik, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yakni 3 kompetensi inti coaching, yakni yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik Ibu Aplo. Jadi kompetensi yang Ibu Aplo mau kembangkan itu ada di 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Ibu Aplo, jadi dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang akan Ibu Aplo kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini? Kompetensi secara spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada 2 kompetensi inti yang dikembangkan secara spesifik, itu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, kemudian yang berikut adalah indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu Aplo inginkan dalam proses coaching kita kali ini. Yang saya ingin dalam coaching saya ini yaitu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah atau strategi dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik, terima kasih banyak. Jadi untuk pra-observasi kali ini demikian. Silakan Ibu Aplo melakukan coachingnya dengan Ibu Fridolina sebagai coaching, dan terima kasih banyak. Selamat ya Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Ibu Aplo. Apa kabar? Baik, bagaimana kabar? Kabar baik juga. Ada dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu hal ya? Iya betul Ibu, ada hal yang ingin saya sampaikan. Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita menggunakan waktu sekitar 15-20 menit ya Bu, Iya. untuk kita ngobrol. Baik Ibu. Jadi apa yang mau disampaikan Ibu hari ini? Begini, ini berkaitan dengan rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi, pembelajaran,
di mana masih menggunakan model konvensional saja, ceramah lagi, ceramah lagi. Hal ini membuat siswa kurang bersemangat menurut saya dalam menerima pembelajaran. Pada hal ini diketahui bersama, perkembangan zaman kan sekarang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah masih nyaman dengan pola yang lama. Mereka tidak mau melakukan perubahan. Jadi pembelajarannya menjadi kurang bervariatif begitu, Bu. Oke, kalau yang saya garis bawahi ya, berarti permasalahannya dari ibu itu adalah pembelajaran dari rekan guru di sekolah ibu itu kurang bervariatif ya Bu? Iya, betul, Bu. Pembelajaran yang kurang bervariatif artinya pembelajaran masih menggunakan pola atau cara yang masih lama. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang ibu dapatkan? Eh, jadi yang ingin saya dapatkan pada hari ini itu yang terpenting adalah adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Eh, Jadi yang ibu harapkan yang adanya perubahan ya Bu? iya, betul. Perubahan seperti apa yang ibu lihat atau yang ibu ingin dapatkan? Baik, perubahan yang ingin saya dapatkan itu yang pertama mungkin dalam hal penyampaian materi. Model media pembelajaran itu menurut saya harus lebih bervariatif, misalnya dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti Quizzes yang sekarang sedang marak di kalangan Bapak Ibu guru, atau sekedar membuat slide pembelajaran PowerPoint. Itu sudah lebih baik, Bu, daripada menggunakan pembelajaran yang hanya dengan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi supaya pembelajarannya menjadi lebih bervariatif. Oh ya, dan yang ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan media, model dan metode yang bervariatif akan membuat siswa merasa senang dalam menerima pembelajaran. Hal ini bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Iya. Dan kondisi ideal itu berada di angka 10. Iya. Kondisi sekolah ibu saat ini berada di level yang keberapa? Sepertinya masih di level 5, Bu. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang tinggi sepertinya masih sulit. Di kondisi sekarang ini, kalau adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, perubahan peningkatan di level berapa ya Bu yang diharapkan ibu atau ibu perlu tingkatkan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu. Karena kalau untuk senior yang masih tetap di zona nyaman, karena memang agak sulit karena banyak guru senior di sana. Jadi dari level 5 ke level 7 itu bisa ditingkatkan atau dilakukan perubahan. Jadi peningkatannya dari level 5 ke level 7 ya Bu. Iya. Apa yang ingin ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran ibu? Sebenarnya saya sedang memikirkan perubahan pembelajaran yang bisa saya lakukan, yakni dengan melakukan kegiatan mentoring atau kegiatan pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian gitu. Oh ya, begitu ya Ibu Fridolina. Ya. Jadi ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan. Ya. Selain itu, apakah masih ada strategi lain yang dapat ibu terapkan agar teman-teman guru itu merasa nyaman dengan apa yang disampaikan? Kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau mungkin dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode, model, media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oh, berarti Ibu Fridolina ini sedang merencanakan akan melakukan perubahan dengan mentoring atau pendampingan atau pelatihan dan workshop. Dari ketiganya itu Ibu Fridolina untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya saat ini mentoring yang lebih tepat,
Karena kalau pelatihan dan workshop perlu persiapan yang matang. Jadi perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian pasti membutuhkan biaya yang lumayan. Tentunya ada narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini saya lebih nyaman dan lebih tepat melakukan mentoring atau pendampingan. Oke, jadi Ibu saat ini mentoring atau pendampingan ya Bu? Iya, benar. Untuk kegiatan ini Ibu Fridolina pasti memerlukan support atau bantuan dari siapa saja ya Bu? Benar sekali. Saya pasti minta bantuan kepada teman guru di sekolah yang ahli atau mungkin menguasai bidang IT, atau teman guru yang mungkin sudah menggunakan model atau metode atau media pembelajaran yang bervariatif. Seperti di sekolah saya itu ada Ibu Ira, ada Ibu Asti, dan Pak Pantas. Baik Bu, jadi Ibu Fridolina akan melakukan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif Iya. dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat. Kapan Ibu akan merealisasikannya? Yang pasti secepatnya Bu, karena sekarang sementara ujian semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024, jadi rencananya awal semester 2 bulan Januari tahun depan saya akan berkoordinasi dengan rekan guru di sekolah saya dan akan berkolaborasi untuk melakukan perubahan pembelajaran dengan kegiatan mentoring atau pendampingan kepada rekan guru di sekolah. Oke baik Bu Fridolina. Dari percakapan kita hari ini, hal baik apa yang Ibu dapatkan atau Ibu peroleh? Baik, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan bagaimana caranya melakukan perubahan pembelajaran di sekolah dengan cara mentoring atau pendampingan secara individual maupun berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran atau IT. Baik Bu, jadi Ibu Fridolina sudah gambarkan bagaimana adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Ya. Oke, saya tunggu kabar dari Ibu Fridolina setelah melakukan mentoring atau pendampingan. Pasti ada perubahan pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah. Saya juga tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita dari Ibu selanjutnya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring atau pendampingan dan berkolaborasi dengan teman-teman guru bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Baik, terima kasih juga Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini dapat saya lakukan dan tentunya bisa bermanfaat untuk melakukan perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Fridolina. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung, hubungi saya saja ya Bu. Baik, Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Baik. Salam dan bahagia. Terima kasih. Baik Ibu, selamat siang kembali. Iya baik. Ibu Aplo tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Fridolina ya. Iya, betul Bu. Iya baik Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Jadi yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yakni menemukan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dialami dan dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia alami. Oke baik Ibu. Jadi begini Bu, menurut saya sebagai pengamat atau observer, tadi proses coaching Ibu Aplonia dan Ibu Fridolina sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Fridolin, sehingga Ibu Fridolina sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya juga. Dan juga tadi di coaching itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Aplunia kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni dengan cara yang lebih memahami proses atau alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu ya Bu, terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu Aplo. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai guru, dan saya ucapkan salam sejahtera dan salam sehat untuk Ibu Aplo bersama keluarga. Terima kasih. Selamat Iya, selamat siang. Selamat siang Ibu Ida. Selamat siang Ibu Aplo. Ibu Ida mau melakukan coaching dengan Ibu Hilde. Iya, betul. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu melakukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan coachnya, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini ya Bu? Baik, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yakni di 3 kompetensi inti coaching, yakni yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yakni 3 kompetensi inti ya Bu, yakni kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Lina dalam Ibu Ida dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah maupun strategi dalam mengatasi permasalahan. Oke, demikian dulu ya Bu pra-observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya kepada coachee. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Hilde, apa kabar? Selamat siang Ibu Ida, kabar baik. Bagaimana Ibu Ida, apa kabar? Saya juga baik Bu. Puji Tuhan. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu. Iya betul, saya akan menyampaikan sesuatu kepada Ibu Ida. Baik, mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita menggunakan waktu sekitar 15-20 menit untuk ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Baik Ibu. Bagaimana? Jadi apa yang mau disampaikan? Begini Bu, jadi ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Dari tahun ke tahun kok kelihatannya menggunakan model atau metode pembelajarannya teristimewa dalam penyampaian materi itu hanya menggunakan model konvensional saja. Ceramah lagi dan ceramah lagi. Ini membuat siswa
kurang bersemangat dalam menerima pelajaran, dan juga saya banyak mendengar dari siswa punya pengeluhan bahwa tidak suka dengan pelajaran A, B, C, dan seterusnya. Padahal kita semua tahu ya Bu bahwa sekarang perkembangan teknologi semakin canggih, juga perkembangan zaman juga semakin canggih, tapi guru-guru di sekolah saya itu nyaman dengan keadaan mereka dengan pola yang lama dan sama sekali tidak melakukan perubahan. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif begitu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran dari rekan guru ya di sekolah, yang dimana pembelajarannya kurang bervariatif. Iya betul Ibu. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif artinya pembelajaran masih menggunakan model atau metode yang lama saja. Oke, baik. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu kita dapatkan? Baik, jadi dari percakapan kita hari ini yang saya ingin dapatkan itu adalah adanya perubahan teristimewa dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan. Perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat atau mungkin ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan materi, yaitu dengan menggunakan model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja dengan menggunakan berbagai aplikasi. Salah satu contohnya adalah Quizzes yang sekarang lagi marak di kalangan Bapak Ibu guru, atau sekedar hanya membuat slide pembelajaran misalnya dalam bentuk PowerPoint. Itu menurut saya sudah lebih baik Ibu daripada menggunakan pembelajaran dengan menggunakan metode lama, yaitu dengan ceramah, dengan berceramah. Hal ini tentunya kalau dengan menggunakan model pembelajarannya yang lebih bervariatif akan membuat semangat belajar siswa-siswi itu pasti ada. Oke, baik. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan media, model, dan metode yang bervariatif itu akan membuat siswa merasa senang dalam menerima pembelajaran ya. Oke, hal ini bisa dikatakan kondisi yang ideal. Ya, dan kondisi ideal itu biasanya berada di angka 10. Kondisi sekolah Ibu saat ini kira-kira berada di level keberapa? Saat ini kondisi sekolah saya berada di level yang kelima, karena di sekolah saya itu banyak guru-guru yang senior, jadi kalau untuk level yang lebih tinggi itu pasti agak sulit. Oke, baik. Dari kondisi itu, kalau adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif, kira-kira perubahan peningkatannya itu di level berapa yang Ibu harapkan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai dengan level yang ke-7, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu memang agak sulit, karena yang seperti tadi saya katakan banyak guru senior yang masih tetap di zona nyaman mereka. Jadi untuk level kelima ke level yang ke-7 itu pasti bisa ditingkatkan atau bisa dilakukan perubahan. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya. Ya. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga sedang memikirkan melakukan perubahan pembelajaran. Sebenarnya saya sedang memikirkan perubahan pembelajaran, yakni dengan melakukan kegiatan mentoring atau kegiatan pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru di sekolah secara face to face, tapi secara bergantian begitu Ibu. Oke, jadi Ibu akan melakukan mentoring Ya. atau pendampingan. Selain itu, mungkin masih ada strategi yang lain yang mungkin Ibu bisa terapkan ke teman guru? Oke, baik. Kalau bukan dengan mentoring atau pendampingan individu, saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk melakukan kegiatan pelatihan atau kegiatan semacam kegiatan workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah saya, khususnya dalam hal
penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode atau model atau media pembelajaran yang tentunya lebih bervariasi. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan. Ibu sudah merencanakan akan melakukan perubahan dengan mentoring atau pendampingan, pelatihan dan juga workshop. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, saat ini lebih nyaman atau bisa lebih cepat terrealisasi, ini yang mana? Sepertinya saat ini mentoring yang lebih tepat. Kenapa mentoring lebih tepat? Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, yang berikut perlu waktu yang mungkin tidak sebentar juga. Selamat siang Ibu Ida. Selamat siang, Ibu Aldo. Tadi Ibu Ida sudah melakukan coaching dengan Ibu Hilde ya. Iya. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Apa saja yang Ibu Ida sudah lakukan pada saat melaksanakan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yakni menemukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dialami dan kemudian menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialami. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses Ibu Ida dengan Ibu Hilde itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Ida juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Hilde, sehingga Ibu Ida bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coachingnya tadi juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan dengan Ibu Hilde? Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni dengan cara lebih memahami lagi proses atau alur dari Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching itu menjadi lebih baik. Oke, baik ya Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Ida. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan yang saya ucapkan salam sejahtera dan salam sehat untuk Ibu Ida sekeluarga. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Salam Ibu Hilde. Salam juga. Apa kabar Bu? Baik, hari ini Ibu juga apa kabar? Oke, saya sehat. Oke, puji Tuhan. Baik Ibu Hilde. Ibu akan melakukan coaching. Oh iya. Oke. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bersama Ibu. Pertama-tama, saya ingin kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kira-kira sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan di coaching kita kali ini itu di 3 kompetensi inti coaching. Itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu
ada di 3 kompetensi inti ya. Kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik. Dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Oke, baik. Jadi dari 3 kompetensi ini secara spesifik saya akan kembangkan, yaitu ada 2, itu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan di coaching kali ini? Oke, jadi saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga bisa menemukan langkah-langkah atau strategi dari permasalahan yang dialaminya. Oke, baik. Demikian dulu Bu observasinya. Silahkan Ibu melakukan coaching kepada coaching, semoga lancar ya. Ya, terima kasih. Selamat siang, Ibu Afro, apa kabar? Selamat siang Ibu Hilde, kabar baik. Puji Tuhan, dengar-dengar Ibu Afro mau menyampaikan sesuatu ya? Iya betul Bu. Iya, baik. Jadi kita punya waktu 15 sampai 20 menit. Minta maaf ya Bu, kita dibatasi oleh waktu. Jadi waktunya 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Iya Bu. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan pada siang hari ini? Begini Bu, ini berkaitan dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Dalam penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan model konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Hal ini membuat siswa itu kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman ini sudah canggih, teknologi pembelajaran itu juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah lama masih nyaman dengan pola lama dan tidak menemukan perubahan. Jadi pembelajaran jadi kurang bervariatif Bu. Oke, baik. Kalau saya garis bawah ya Ibu Afro, berarti permasalahan yang Ibu Afro itu adalah pembelajaran dari rekan guru di sekolah Ibu Afro kurang bervariatif ya Ibu. Iya betul Bu. Pembelajaran yang kurang bervariatif artinya perubahan masih menggunakan pola atau model lama saja Bu. Baik Ibu, dari percakapan kita siang hari ini, apa yang Ibu ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Jadi yang Ibu harapkan yakni adanya perubahan ya Bu? Iya. Oke, jadi perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu upload dapatkan? Yang saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian materinya Bu. Model atau media pembelajarannya lebih bervariatif. Misalnya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang ini sedang marak di kalangan Bapak Ibu guru, atau hanya sekedar membuat slide pembelajaran berupa PowerPoint. Nah, itu sudah lebih baik Bu, daripada menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, supaya pembelajarannya lebih bervariatif begitu Bu. Oh ya, jadi dari yang Ibu Apro sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan media, model, atau metode yang lebih bervariatif akan membuat siswa merasa senang untuk menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Hal ini bisa saya katakan bahwa itu adalah kondisi yang ideal. Dan kalau kondisi yang ideal itu biasanya berada di level 10. Kondisi sekolah Ibu Apro saat ini berada di level yang berapa? Sepertinya masih di level 5 Bu, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya masih sulit Bu. Oh ya, jadi di kondisi sekarang ini kalau adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif,
perubahan peningkatannya di level berapa yang Ibu harapkan atau Ibu ingin tingkatkan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai dengan level 7. Oh iya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, Bu. Karena ada banyak guru yang senior yang masih tetap di zona nyaman. Nah, jadi dari level 5 ke level 7 itu bisa ditingkatkan atau dilakukan perubahan. Oh ya, oke, baik. Jadi peningkatannya dari level 5 ke level 7 ya Ibu Aplo. Ya. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran? Sebenarnya saya sedang memikirkan perubahan pembelajaran yang bisa saya lakukan, yakni dengan menggunakan kegiatan mentoring atau kegiatan pendampingan secara individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tetapi secara bergantian begitu, Bu. Oke, jadi Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan secara individual. Selain itu, apakah masih ada strategi lain yang akan Ibu terapkan agar teman-teman guru Ibu di sekolah itu merasa nyaman dengan apa yang nanti Ibu sampaikan? Kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba untuk konsultasikan dengan kepala sekolah atau rekan-rekan guru yang lebih senior lagi, Bu. Untuk melakukan kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetisi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi, Bu. Dengan menggunakan metode atau model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, baik. Berarti Ibu Aplo ini sudah merencanakan akan melakukan perubahan dengan mentoring atau pendampingan, pelatihan, dan workshop. Dari ketiganya ini, Ibu Aplo untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya saat ini mentoring lebih cepat, Bu. Nah, karena kalau untuk pelatihan dan workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Nah, kemudian pasti membutuhkan biaya yang lumayan, karena tentunya harus ada narasumbernya yang berkompeten. Jadi untuk saat ini lebih nyaman atau lebih tepatnya saya menggunakan mentoring atau pendampingan secara individu. Oke. Jadi saat ini mentoring atau pendampingannya Ibu Aplo. Untuk kegiatan ini, Ibu Aplo pasti memerlukan support atau bantuan dari siapa saja? Ya, yang jelasnya saya akan butuh bantuan dari teman-teman di sekolah yang lebih. Oke, salam Ibu Hilde. Salam dan bahagia juga Ibu Ida. Oke, baik Kak. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Aplo. Saya ingin menanyakan beberapa hal pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait dengan indikator ketercapaian ini? Nah, Ibu Ida di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menemukan tujuan, mengidentifikasi, dan juga rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa mengikuti saya untuk menceritakan permasalahannya yang dialami, juga bisa menemukan sendiri solusi atau strategi dari permasalahan yang dialami. Oke, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Ibu Hilde dan Ibu Aplo itu sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan Tirta. Dan Ibu sudah bagus, sudah berusaha menggali dengan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Aplo sehingga bisa menemukan solusi. Jadi Aplo sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi siap. Pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan?
Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni dengan cara lebih memahami lagi proses atau alur kita sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, begitu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan saya ucapkan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida, selamat siang.